filsafat itu? Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang dimana artinya philo, cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan filsafat secara bahasa adalah cinta kebijaksanaan. Dan yang kedua, filsafat secara terminologi atau secara istilah, yaitu ilmu yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek mendalam dari realitas, pengetahuan, eksistensi, dan logika. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari pengetahuan tentang sebab-sebab dan prinsip tertinggi dari segala sesuatu. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat sebagai usaha untuk memahami struktur dan batas-batas pengetahuan manusia. Jadi, dapat disimpulkan, filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran dan pemahaman-pemahaman melalui pertanyaan yang tidak selalu dapat dijawab secara biasa, namun melalui pemikiran mendalam dan kritis. Yang kedua, mengapa manusia berfilsafat? Jadi, penyebab manusia berfilsafat karena dorongan alami untuk memahami dunia di sekitar mereka, mencari makna kehidupan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang eksistensi, moralitas, pengetahuan, dan kebenaran, dan juga mempunyai rasa keinginan tahuan yang besar dan mencari makna tujuan hidup, dan juga mempunyai dan juga adanya keraguan. Jadi itu penyebab manusia berfilsafat. Dan yang ketiga, manfaat mempelajari filsafat. Mempelajari filsafat ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Yang diantaranya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Filsafat ini melatih kita berpikir secara kritis dan analisis, dan meningkatkan atau melatih kita berpikir secara logis dan analisis, dan meningkatkan kemampuan refleksi diri. Filsafat itu mengajak kita untuk merenungi dan mempertanyakan asumsi-asumsi serta nilai-nilai yang kita pegang, dan memperjelas pandangan hidup. Dengan mempelajari filsafat, kita bisa lebih jelas tahu tentang apa yang kita anggap sebagai baik dan benar, dan membantu mengembangkan sistem nilai pribadi yang lebih jelas dan konsisten. Dan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari itu lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan, menghadapi ketidakpastian ataupun perubahan, dan pengelolaan stres dan kebahagiaan, dan etika dalam profesi dan sosial. Itulah manfaat dan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama, filsafat Yunani kuno berkembang pesat dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sesudah Masehi. Filsafat ini dimulai dengan para pemikirnya, para Sokrates, seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus. Mereka fokus pada masalah kosmologi dan alam semesta. Kebangkitan filsafat di Yunani kuno ini dipicu oleh perubahan sosial dan politik, pertumbuhan perdagangan, dan interaksi budaya. Akhir periode filsafat Yunani mulai merosot dengan munculnya kekuasaan Romawi dan pengaruhnya terhadap budaya dan pemikiran Yunani. Yang kedua, filsafat abad pertengahan dimulai sekitar abad ke-5 hingga ke abad ke-15 Masehi. Di periode ini di mana pemikiran filosofisnya banyak dipengaruhi oleh agama, terutama agama Kristen, tetapi juga oleh pemikiran Islam dan Yahudi. Pada abad pertengahan ini berfokus pada tema hubungan antara iman dan rasio, teologi, etika, dan metafisika.
Kebangkitannya disebabkan oleh pemikiran Yunani dan interaksi antara budaya. Periode filsafat abad pertengahan mulai menurun menjelang akhir abad ke-15 seiring munculnya Renaissance yang menekankan pada pemikiran klasik dan rasionalisme. Yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam ini mencapai kejayaannya antara abad ke-8 sampai abad ke-14 Masehi setelah penaklukan Arab. Pengetahuan dari budaya termasuk Yunani, Persia, dan India dengan pemikir Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina. Filsafat ini fokus pada metafisika, etika, politik, dan ilmu pengetahuan. Kebangkitannya disebabkan oleh ketersediaan teks-teks Yunani dan dukungan khalifah-khalifah dan juga interaksi antar budaya. Masa kejayaan filsafat Islam ini mulai meredup menjelang abad ke-15 ketika munculnya Renaissance di Eropa yang membawa pemikiran baru. Yang keempat, filsafat modern. Filsafat modern ini muncul sekitar abad ke-17 hingga ke-19, ditandai oleh perubahan besar dalam pemikir dan pendekatan terhadap pengetahuan. Filsafat ini mulai berkembang setelah Renaissance, di mana penekanan pada rasionalisme, empirisme, dan individualisme menggantikan pemikiran feudal dan teologis. Dengan tokoh John Locke, René Descartes, David Hume. Filsafat ini fokus pada tema yang diantaranya itu epistemologi, metafisika, etika, dan politik. Kebangkitannya ini disebabkan revolusi ilmiah dan perubahan sosial dan politik. Periode ini mulai berakhir pada abad ke-19 dengan munculnya aliran kontemporer seperti eksistensialisme, fenomenologisme, dan praktisisme. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.